Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Safruddin Mulyadi dengan kelas 07 TSMP 001 dengan material kuliah uji tak merusak dan analisa kerusakan. Yang pertama, saya akan membawakan materi tentang penggunaan standar infeksi NDT. Nah, suatu infeksi standar NDT ada tiga cara. Yang pertama dengan cara pengujian magnetik atau ultrasonik. Yang kedua dengan cara liquid penetran, bisa juga dengan magnetik. Yang ketiga dengan sinar X atau sinar gamma, yang suatu sinar X atau sinar gamma ditembakkan suatu benda pengujian akan mengetahui atau ekspresi recording atau datanya. Nah, yang kedua adalah apakah sih kepanjangan dari NDT? NDT ini adalah no destruction test, adalah suatu pengujian material yang dilakukan tanpa harus merusak bagian konstruksi suatu produk maupun material. Dengan cara objek yang diuji mengetahui cacat luar maupun cacat dalam. Nah, kita lihat di gambar samping. Nah, suatu produk atau suatu material akan diuji tidak merusak bagian konstruksi material maupun suatu produk dengan cara ditembakkan sinar X atau sinar gamma akan mengetahui cacat luar maupun cacat dalam. Nah, yang ketiga adalah tujuan dan peranan pengujian. Kenapa sih tujuan dan peranan pengujian itu harus kita ketahui? Yang pertama adalah untuk menjamin kualitas produk dan suatu material, yaitu dengan cara memisahkan produk yang gagal. Kenapa sih kita harus memisahkan produk yang gagal? Kenapa? Ya harus yang karena untuk penekanan biaya dengan mengetahui lebih dahulu produk yang cacat, yaitu penerimaan bahan baku dan bahan yang diproses dengan cara awal sampai akhir bahwa produksi yang cacat diketahui seawal mungkin. Dan yang ketiga, penyempurnaan teknik, yaitu menyisihkan produk yang cacat dilakukan lebih awal, dan langkah selanjutnya tingkat kualitas dapat dipelihara dengan memeriksa data secara kolektif sehingga kualitas dan teknik pembuatan dapat disempurnakan. Nah, peranan pengujian dan pemeriksaan dibagi kelompok 3 kelas, yaitu yang pertama keperluan pembuatan. Nah, kenapa sih keperluan pembuatan ini harus kita pengujian dan pemeriksaan? Yang pertama adalah untuk menunjang usaha-usaha perbaikan kepercayaan suatu kualitas produk maupun material. Yang kedua adalah keperluan pemakaian untuk kepastian kualitas saat membeli, kepastian dan ketahanan kualitas selama penggunaan, dan cara untuk memilih pembuatan dan membandingkan hasil. Dan yang ketiga adalah keperluan masyarakat untuk menilai terhadap kualitas produk atau suatu material, jaminan untuk keamanan masyarakat. Nah, yang dengan cara metode NDT ini ada 5 cara. Yang pertama adalah pakai cara visual, yang kedua adalah liquid penetran, yang ketiga adalah magnetik, yang keempat adalah ultrasonik, dan yang kelima adalah sinar X dan sinar gamma. Nah, suatu benda pengujian ini akan diuji dengan magnetik atau ultrasonik dengan cara ditempelkan, dan alat ini akan mendeteksi suatu getasan atau kerusakan benda material tersebut. Visual impact. Nah, visual impact ini dibagi tiga cara. Yang pertama dengan cara base minor. Nah, suatu hal ini akan mengecek bagian pesawat atau di suatu bagian pesawat boiler atau di bagian engine-nya yang mengetahui kegetasannya. Dan yang kedua dengan cara global video impact. Ini suatu hal ini akan mengejum suatu benda tersebut dengan alat ini. Yang ketiga dengan cara robotik evaluasi. Nah, ini dengan cara pakai robot atau suatu bahan material yang susah dijangkau atau panjang atau gedung tinggi pakai robotik. Nah, radiografi ini kita bisa tes dengan cara di sinar X atau sinar gamma. Jadi contohnya sinar X atau sinar gamma, akan suatu benda tersebut material akan getasnya banyak atau kecil akan high friction atau dilambangkan banyak gelombang yang berdekatan, atau long atau suatu getasan yang ada cuma jarang-jarang atau panjang. Nah,
electrical vertikal atau suatu benda di sinar X atau sinar gamma. Suatu benda ini akan mengetahui lintasannya pakai sinar X. Nah, ini harus seorang ahli dengan cara ini. Pressure effect, suatu ahli dengan radiografi dengan cara ultrasonic dating. Suatu ahli ditembakkan ultrasonik ke pipa atau tangki tersebut mengetahui lintasan suatu pipa atau tangki ini dengan cara ultrasonic dating. Nah, ada di video samping. Nah, dengan cara ini, this short video will show the method of radiographic testing inspection by using gamma ray radiation source. There are a lot of techniques of RT inspection. In this short video we'll show some of these techniques which inspect by using single wall single image technique, panoramic technique, double wall single image technique, double wall double image technique. The equipment and tools are gamma ray source system, radiographic films, cassettes, and intensifying screens, lead markers, IQI, penetrometers, weld specimen, magnetic stand, safety gear, exposure calculator, first penetrometers, weld specimen, magnetic stand, safety berapa yang terkena radiasi untuk seorang ahli tersebut. Gear, exposure calculator. First of all, we'll show the inspection which is using single wall single image technique. This technique is applicable for both plates and pipes. Primarily intended for pipe diameter of 100 mm and above, where access is permitted. The procedure is: after finished from film loading, start to perform this technique as visual inspection of the specimen, examine the welded specimen visually and note down any surface defects. Choose the appropriate IQI type according to the sample thickness of the same material as that of the specimen. IQI should be placed in a proper manner on specimen I.E source side and wires across the weld. Place the film underneath the plate. Place the lead letters. Set the source at right angle with the film and weld seam using magnetic stand. Set the specimen at a proper distance. It should be more than minimum distance that you can calculate it by the rule. Calculate the exposure time by application. Process the films inside the dark room. The second technique is panoramic. It should be performed for pipe of outside diameter from 12 inch. The procedure is: after finished from film loading, start to perform this technique as. Ini video untuk pengujian radiographic test atau NPT. Nah, kelebihan dan kekurangan untuk pengujian radiografi. Yang pertama adalah kelebihan. Nah, kenapa kelebihan? Yang pertama adalah kedua permukaan internal dan konstruksi tes dapat dideteksi. Nah, kelebihan dari radiografi. Yang kedua adalah variasi yang signifikan dalam dekomposisi dapat dideteksi. Yang ketiga, dapat digunakan untuk memeriksa daerah tersembunyi atau akses langsung di permukaan tidak diperlukan. Nah, ini apa radiografi kelebihannya? Karena dia bisa lihat tidak pakai visual. Keempat, sangat sederhana atau tidak ada bagian yang perlu dipisahkan. Yang kelima adalah akan diperlukan catatan uji permanen. Yang keenam, probabilitas yang baik terutama sumber sinar gamma. Nah, kekurangannya pertama adalah berbahaya bagi operator dengan personil yang di dekatnya. Yang kedua, diperlukan keterampilan tingkat tinggi dan pengalaman untuk masalah kepercayaan dan intervensi. Ketiga, proses ini umumnya belajar dengan lambat.
Yang keempat, sangat terarah atau sensitivitas terhadap orientasi cacat. Kelima, kedalaman konektivitas tidak diindikasikan. Keenam adalah peralatan yang digunakan relatif mahal, terutama sinar X atau sinar gamma, membutuhkan dua akses untuk dikombinasikan. Ya, terima kasih untuk presentasi kali ini. Maaf ada kata salah. Taufik Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.